warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Dwindi, NIM 2011020028. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Padang. Pada video ini, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah Sejarah Maritim. Judul video saya pada kali ini yaitu tentang pola dan jalur perdagangan di Asia Timur. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perdagangan di Asia Timur, perkembangan dari perdagangan tersebut, dampak dari perdagangan, perubahan dan perdagangan di Asia Timur, pelaku dari perdagangan utama di Asia Timur, jalur perdagangan, dan pengaruh dari perdagangan. Yang pertama yaitu perdagangan di Asia Timur. Perdagangan di Asia Timur adalah salah satu yang paling dinamis dan penting di dunia. Wilayah ini mencangkup negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Taiwan, serta negara-negara Asia Tenggara yang berdekatan. Perdagangan di Asia Timur memiliki sejarah panjang dan kompleks yang telah membentuk ekonomi global dan hubungan internasional. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjelaskan tentang perdagangan di Asia Timur. Yang pertama, sejarah panjang perdagangan. Perdagangan di Asia Timur telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jalur sutra adalah salah satu rute perdagangan kuno yang menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa. Yang kedua yaitu pengaruh budaya. Perdagangan di Asia Timur tidak hanya mengenai pertukaran barang, tetapi juga pertukaran budaya. Melalui perdagangan, berbagai ide, agama, seni, dan teknologi menyebar di seluruh wilayah ini. Yang poin ketiga yaitu tentang perdagangan kolonial. Pada abad ke-19, negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, dan Prancis mendirikan kolonial dan pangkalan perdagangan di Asia Timur. Keempat, pemulihan pasca perang. Setelah Perang Dunia II, banyak negara di Asia Timur mengalami pemulihan ekonomi yang pesat. Jepang menjadi kekuatan ekonomi utama di Asia Timur. Yang kelima, era kontemporer. Pada akhir abad ke-20, globalisasi dan teknologi modern telah mengubah pola perdagangan di Asia Timur. Tiongkok dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang cepat menjadi pusat manufaktur dunia. Yang keenam, perdagangan bebas dan kesepakatan regional. Negara-negara di Asia Timur telah berupaya meningkatkan kerjasama perdagangan. Mereka telah membentuk kesepakatan perdagangan regional seperti ASEAN, APEC, dan yang selanjutnya yaitu tentang tantangan dan peluang. Perdagangan di Asia Timur juga menghadapi sejumlah tantangan termasuk ketegangan geopolitik, isu-isu lingkungan, dan hambatan perdagangan. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan dari perdagangan. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, globalisasi dan rantai pasokan. Yang ketiga, pasar konsumen besar. Yang keempat, perdagangan antar negara. Yang poin kelima yaitu perkembangan teknologi. Keenam, isu keamanan dan ketegangan. Ketujuh, pemeliharaan lingkungan. Kedelapan, kerjasama internasional. Poin selanjutnya yaitu dampak dari perdagangan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi perdagangan yang kuat telah menjadi salah satu negara pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Asia Timur. Yang kedua yaitu peningkatan kesejahteraan.
Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh perdagangan telah berdampak positif pada kerjasama masyarakat di Asia Timur. Dan yang ketiga yaitu pengurangan kemiskinan. Dalam beberapa dekade terakhir, perdagangan telah membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Asia Timur. Yang kelima adalah peningkatan infrastruktur. Dalam rangka mendukung perdagangan internasional, banyak negara di Asia Timur telah berinvestasi dalam perkembangan infrastruktur. Yang keenam, globalisasi industri. Asia Timur telah menjadi pusat manufaktur dunia. Yang ketujuh, tantangan lingkungan. Sementara perdagangan telah memberi manfaat ekonomi, pertumbuhan industri juga telah menimbulkan masalah lingkungan seperti polusi udara dan air. 8. Ketegangan geopolitik. Perdagangan di Asia Timur juga telah menciptakan ketegangan geopolitik. 9. Kerjasama internasional. Perdagangan di Asia Timur telah mendorong kerjasama antara negara-negara di wilayah ini dan dengan mitra internasional. Yang selanjutnya adalah perubahan dan perdagangan di Asia Timur. Yang pertama, peralihan dari ekonomi agraris ke manufaktur. Yang kedua, peran Tiongkok yang berkembang. Yang ketiga, peningkatan perdagangan regional. Yang keempat, peran teknologi dan e-commerce. Yang kelima, perubahan dalam rantai pasokan global. Keenam, peningkatan kesadaran lingkungan. 7. Ketegangan geopolitik. 8. Pandemi COVID-19. Yang poin selanjutnya adalah pelaku dari perdagangan utama di Asia Timur. Yang pertama, Tiongkok. Yang kedua, Jepang. Ketiga, Korea Selatan. 4, Taiwan. 5, ASEAN. 6, Hong Kong dan Singapura. 7, perubahan multinasional. Yang ke-8, lembaga internasional. Yang ke-9, pengusaha dan e-commerce. Yang materi selanjutnya itu jalur perdagangan. Yang pertama, jalur sutra. Yang kedua adalah jalur sutra jalur darat. Yang ketiga, jalur sutra jalur laut. Yang keempat, jalur maritim selatan. Kelima, jalur maritim utara. Keenam, jalur maritim timur. Yang ketujuh, jalur perdagangan internasional. Yang poin ke-7 adalah pengaruh dari perdagangan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Kedua, peningkatan standar hidup. Ketiga, penyebaran teknologi. Keempat, peningkatan infrastruktur investasi asing. Kelima, pengembangan infrastruktur. Keenam, perubahan geopolitik. Ketujuh, keragaman budaya. 8, masalah lingkungan. Mungkin di video kali ini hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.